Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di sini. Hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melebur seluruh dosa-dosa kita. Allah seakan-akan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna, dan janganlah engkau mati, illa wa antum muslimun, kecuali engkau selamat dari dunia ini. Sudah banyak Allah berikan kesempatan kepada kita. Umur kita ada yang sudah 60, ada yang sudah 50, ada yang sudah lebih dari 60. Tapi mungkin Allah melihat kita belum mau bertobat. Allah melihat kita masih melaksanakan dosa-dosa, baik dosa karena makanan, dosa karena perbuatan, sikap dan lain sebagainya, sampai Allah mentakdirkan kita untuk hadir di tempat ini. Karena memang Allah sayang dengan kita agar kita melepaskan segala dosa kita, agar kita kumpul di tempat ini untuk mengingat masa lalu orang-orang yang terdahulu, Nabi Allah Ibrahim dan seterusnya, Nabi Allah Adam dan para nabi yang lainnya yang kita kenal dalam sejarah manasik haji. Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah, momentum ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita saling mengenal, untuk kita merasakan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Semua kita sama, yang laki-laki menggunakan 2 helai saja, seakan-akan kita akan diusung ke dalam kuburan. Tidak membedakan siapa pejabat, siapa rakyat kecil, siapa yang sehat dan siapa yang sakit. Semua seakan-akan di tempat ini sama, berdesak-desakan, makan yang sama, panas yang sama, nasibnya sama. Maka itu seakan-akan menggambarkan potret kita kelak akan menghadap Allah dalam kondisi seperti itu. Tidak ada sombong di sini, tidak ada merasa yang paling tinggi di sini. Maka orang yang merasa paling tinggi dan seterusnya, Allah akan langsung balas sebagai bentuk keujuban atau kesombongannya. Maka hari ini kita berkumpul di sini untuk mengevaluasi segala perbuatan kita, segala kesalahan-kesalahan kita. Seorang suami kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, seorang istri kepada suami, kepada anak, kepada tetangga dan seterusnya. Maka dalam konsep tobat kita katakan, atau kita sering temukan, yang pertama di sana kita menemukan stop, berhenti, menyesal. Haji yang mabrur akan terlihat dari titik nol sejak kita pulang dari sini. Jika Allah mentakdirkan kita pulang selamat ke tanah air, maka kita akan dilihat oleh malaikat, dicatat oleh malaikat, dilihat oleh masyarakat
apa perbuatan yang berbeda dari sebelum haji dan setelah haji. Jika setelah haji perbuatannya jauh lebih baik, jauh lebih lurus, akhlaknya lebih karimah, lebih mulia, perkataannya tidak menyinggung perasaan orang, makan yang dimakannya selalu halal, selalu bangun malam bermunajat kepada Allah, dan selalu bersalaman jika bertemu dengan sesama muslim dan seterusnya. Singkat kata, melaksanakan ajaran Islam dengan total, maka itulah predikat yang layak untuk kita sandang sebagai haji yang mabrur. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjur mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Layak bagi seorang yang hajinya mabrur tidak lain adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Duyufur Rahman yang dirahmati Allah, sebagai seorang yang cerdas, Allah mengajarkan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam pergantian siang dan malam, dalam penciptaan langit dan bumi, disitulah ada orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memikirkan tidak cuma sekelumit urusan dunia, tetapi juga memikirkan urusan-urusan yang lebih besar, yang lebih panjang, yang kekal dan abadi. Maka di dalam ayat itu kemudian Allah mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Allah menyuruh kepada kita untuk banyak berzikir. Fadhkurullaha katsira. Berbeda dengan ibadah, Allah menyuruh kepada kita untuk mencapai kekhusyuan. Kalau zikir perbanyak, silahkan perbanyak setelah ini zikir. Kurangi tidur kita, banyakkan zikir kita. Ini waktu yang mustajab, minta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan kepada kita. Ini tempat yang mustajab, kondisi kita sedang safar, kondisi kita sedang berada di Arafah dan seterusnya. Luar biasa. Tidak semua makhluk Allah bisa berada di sini saat ini. Maka berzikirlah kelak atau nanti kepada Allah, dan kemudian kita beribadah kepada Allah dengan sekhusyuk-khusyuknya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan sanggup berdiri. Wa qu'udan, yang tidak sanggup berdiri silahkan sambil duduk. Wa ala junubihim, yang tidak sanggup sambil duduk silahkan wa ala junubihim sambil berbaring. Itu bukan hanya dalam keadaan sholat, tetapi adalah zikir juga secara umum. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan juga orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan tentang bagaimana Allah menciptakan alam ini, bagaimana kita diciptakan, bagaimana diciptakannya surga dan sebagainya. Itu adalah merupakan renungan untuk kita sekalian. Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, bahwa kita tadi bertekad untuk membuang semua kesalahan kita, memulai kita dari baru, memulai kita dari nol, memulai seakan-akan yang lalu sudah tidak ada dalam diri kita. Ada sebuah hadis Rasulullah mengamanatkan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 hal, tentang 4 perkara yang tidak lepas siapapun dia, sebatas dia adalah hamba Allah, maka dia akan ditanya oleh Allah. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya. Umur yang Allah sudah berikan kepada kita adalah sebuah amanah, adalah sebuah titipan yang harus kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Di sana ada kewajiban, di sana ada sunnah. Dititipkan juga oleh Allah untuk berdakwah. Di sana ada orang-orang yang harus kita ajarkan, orang-orang yang harus kita ajak, orang-orang yang harus kita sadarkan. Bahkan mungkin keluarga kita atau saudara-saudara kita sendiri yang harus kita sadarkan. Di sana ada orang-orang yang harus kita santuni. Umur-umur kita itu untuk apa digunakan? Maka kalau saat ini kita sudah berada di umur-umur tertentu, mendekati ambang batas, di mana Rasulullah memberikan isyarat bahwa umur umatku adalah 63 menurut hitungan Hijriah, artinya Allah sudah sangat sayang dengan kita,
dengan umur sekarang ini Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk bertakarruf kepada Allah. Selanjutnya adalah di dalam hadis itu dikatakan adalah syababaka atau masa mudamu untuk apa kau gunakan. Kebanyakan orang yang melaksanakan haji adalah usianya sudah lanjut. Bukan cuma perkara karena daftar tunggu yang lama, tapi karena ada peribahasa, aku tidak sanggup kalau harus pulang ke rumah dan kemudian melakukan perbuatan dosa lagi. Karena memang belum dikatakan belum siap dia. Nah, oleh karena itu masa muda inilah yang kemudian dituntut oleh Allah. Ashabul Kahfi adalah masa muda. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel adalah anak muda. Ali bin Abi Thalib adalah anak muda. Ibnu Mas'ud adalah anak muda. Dan sederet tokoh-tokoh yang lainnya yang menginspirasi untuk kita semua. Untuk menginspirasi anak-anak kita bahwa kita ternyata masa muda itu sangat berharga. Artinya kalau sekarang mungkin kita katakan saya sudah terlambat, tapi belum ada istilah atau tidak ada istilah terlambat karena Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Selanjutnya adalah tentang harta atau ma'an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Tentang harta Allah minta dari mana engkau dapat. Mungkin kau diamanati amanah rakyat, seorang pejabat, seorang dewan, wakil rakyat dan lain sebagainya. Disitulah kemudian beratnya di hadapan Allah ketika seorang menggunakan harta tidak sesuai dengan ajaran Allah. Kenapa? Karena itulah nanti akan dihisab. Dalam konteks tobat, kalau dosanya kepada Allah, itu dengan Allah cukup selesai. Tapi kalau dosanya dengan seorang manusia, dengan seorang hamba, silahkan selesaikan dulu kepada hamba itu, baru Allah akan menerima tobatnya. Bagaimana seorang sahabat yang pernah, seorang tabi'in yang pernah memakan kurma yang dibeli, kemudian berada di tengah-tengah. Ada yang sudah ditimbang dan ada yang masih di dalam gundukan belum ditimbang. Kurma itu ada berada di tengah, satu biji, lalu dia makan. Dan setelah itu doa-doanya 3 bulan tidak dikabulkan. Beliau bernama Abdullah bin Adham. Setelah itu beliau merenung, kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan? Ternyata ada jawabannya, karena gara-gara syubhat kurma yang dimakan satu biji tadi. Keesokan harinya beliau datang ke masjid atau ke tempat yang tadi jualan. Ternyata sudah berganti. Yang tadinya yang berjualan itu adalah seorang yang sudah tua renta. Ternyata yang jualan sekarang adalah anak muda. Ketika ditanya, Anda siapa? Kami atau saya adalah anak dari orang tua yang telah engkau beli kurmanya. Maka dia bercerita kepada orang itu bahwa aku telah memakan kurma, satu butir kurma. Aku mohon untuk dihalalkan. Lalu kata orang itu, aku insya Allah akan menghalalkan, tapi aku tidak tahu bagaimana dengan 11 saudara aku yang lainnya. Maka mencarilah 11 orang itu untuk sekedar menghalalkan satu biji kurma. Setelah kemudian ke-11-11-nya diterima atau ditemui, maka kemudian doanya kembali dikabulkan oleh Allah sebagaimana biasa. Betapa besar dosa orang yang telah memanipulasi uang rakyat. Betapa dosa besar orang yang tidak menjalankan amanah yang harusnya diberikan kepada orang itu, tapi dia makan sendiri. Dan dia harus mencari orang itu. Kapan dia bisa bertemu? Bagaimana dia harus bisa meminta maaf kepadanya? Sedangkan kalau kita di jalan saja nyenggol orang kemudian kita marah, kita tendang dia, kita yang nyenggol, kita yang nendang dia. Lalu kita bagaimana cara minta maafnya? Kita tidak tahu siapa dia, nomor platnya berapa, di mana rumahnya kita nggak tahu. Bagaimana kalau nanti kelak terjadi di akhirat? Dia minta pertanggungjawabannya pada kita. Maka hari ini kita bertobat, kita beriktikad, berniat betul-betul untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan tercela itu yang akan justru malah menjaga atau menjadikan kita tidak masuk surga. Hadirin Duyuf Rahman yang dirahmati Allah, maka sebagai orang yang cerdas tadi, kita harus bisa mengeluarkan seluruh yang kita miliki ini untuk menuju satu, yaitu surganya Allah, menuju satu, ridhonya Allah. Kelak kita akan pulang, dan setelah pulang itu kalau bisa jangan orang dulu yang datang ke kita meminta maaf, tapi kita mengevaluasi diri bahwa saya punya maaf, punya bapak, punya salah, dan seterusnya. Maka kita harus segera leburkan itu sehingga kita termasuk orang-orang yang
di dalam hal ini insya Allah sebagai orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kumpulnya kita di sini, Allah memberikan ridha kepada kita sekalian. Allah memberikan ampunan kepada kita sekalian. Allah berikan kesabaran kepada kita sekalian. Allah curahkan kesehatan kepada kita sekalian, juga kepada saudara-saudara anak-anak kita yang kita tinggalkan di tanah air. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal ghina wal 'afafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala dosa yang kami perbuat selama ini, ampunilah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami, yang telah mengurusi kami, mendidik kami, bahkan mungkin saat ini merekalah yang mendoakan kami berada di sini. Ampunilah mereka ya Allah. Mungkin mereka saat ini sedang menanti doa dari kami. Ya Allah, ampunilah mereka semua. Jadikanlah semua langkah dan cucuran keringatnya adalah ibadah di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah anak-anak kami yang kelak akan menjadi orang yang mengirim doa kepada kami ya Allah, bukan justru malah akan menyeret kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah tetangga kami sebagai penolong ya Allah. Jadikanlah murid-murid kami sebagai penolong dalam dakwah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan rizki yang Kau telah berikan kepada kami adalah rizki yang akan membantu kami untuk masuk surga-Mu ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk dapat berderma dengan orang-orang yang membutuhkannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang telah Kau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang akan menolong bangsa kami, yang akan menolong masyarakat kami, yang akan menolong kami sebagai pembina pemberi ilmu itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami menangis, bangsa kami sedang menangis, umat Islam sedang menangis, umat Islam dizalimi di negeri ini, umat Islam yang terbesar, yang terbanyak di negeri ini, tetapi dizalimi oleh orang-orang segelintir orang-orang yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Maka datangkanlah kepada kami pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang dapat membawa amanah untuk negeri kami ya Allah, khususnya pemimpin yang lurus di dalam ajaran Islam ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan syahid ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam membela agama dan bangsa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan jiwa kami ini sebagai orang-orang yang saleh. Jadikan umur kami ini diakhiri dengan husnul khatimah. Pertemukan kami di akhirat kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang akan mendapatkan telaga air dari ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang mendapatkan syafaat dari Rasul-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Berikanlah kami kesempatan dalam keluarga kami sebagai ahli Al-Quran, sehingga kami mendapatkan ridha dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.